Bung Yasu, Bang Levi, selama 2 bulan ini kan saya merenung. Ternyata semakin saya merenung, semakin saya mendalami kondisi dunia dan kondisi negara kita, semakin menarik. Saya katakan mereka ini, kadang saya katakan beliau-beliau ini senior-senior saya. Beliau-beliau ini kan senior-senior saya yang gila semuanya itu. Gila sangat mencintai negara Kesatuan Republik Indonesia. Demi Allah saya bersumpah akan selalu setia kepada negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kekhawatiran terhadap negara ini dalam kondisi yang sekarang ini yang berkaitan dengan Gibran, itulah yang menyebabkan beliau itu bersuara. Ketakutan karena kecintaan pada negara untuk menyelamatkan negara. Tapi begini, ini kan kelakuan misalnya katakanlah pejabat atau mantan pejabat. Ya. Kan ada kejadian kemarin tuh. Wah, tiba-tiba muncul sosok yang disebutkan Pak Gatot tadi kan. Padahal orang mau bersilaturahmi untuk klarifikasi. Maksudnya ya? Jokowi yang di Solo. Jokowi yang di Solo. Oh, dan ya, kemudian Hercules datang ke sana. Datang ke sana. Oh, gitu. Jangan mantan pejabat dong, banyak iya. mantan pejabat. Lalu kemudian kok kita heran. Ini kenapa ya? Tiba-tiba kok padahal orang yang datang itu, maaf kata, itu ibu-ibu sama orang tua. Kan ada Rizal Fadila, Bu Kurnia, itu yang diterima itu Damai Hari Lubis. Kakek-kakek, 2 kakek, sama 1 ibu-ibu. Kok tiba-tiba dihadapkan pada kelompok-kelompok. Begini Pak Gatot, banyak sekali kan kelompok-kelompok yang kemudian seperti digunakan oleh penguasa atau mantan penguasa untuk kepentingan dirinya. Ya dalam kasus misalnya ijazah palsu dan lain sebagainya, kan itu kan terjadi kalau kita mau jujur. Ya tentunya kalau itu benar-benar menggunakan preman, ya istilahnya sangat memalukan. Ya kan, sangat memalukan. Masa rakyatnya sendiri yang saya yakin mereka dulu juga milih Pak Jokowi tidak terima, preman malah diterima kan? Ya. Ya saya melihat kenyataan seperti ini aja gitu kan. Ini kan apa saya mau ngomong ya? Susah ngomongnya kok. Geli. Ya. Ridiculous kalau bahasa Inggrisnya ridiculous. Gitu, jadi geli. Ya komentar saya susah lah mau komentar lagi tuh bahasa apa lagi tuh kayak gitu. Nah, tapi ini yang menarik dalam kasus Hercules ya. Saya mesti bikin Pak Gatot pasti punya informasi lebih dibandingin kita ya. Kan disebutkannya bahwa Hercules Pak Prabowo itu pernah menjadi ketua Dewan Pembina GRIP gitu ya, GRIP Jaya. Padahal sudah ada surat pernyataan dari Pak Prabowo tahun 2022 mundur. Tapi GRIP Jaya menyatakan bahwa Pak Prabowo itu tidak pernah mundur, dan ini kelihatannya ini nama Pak Prabowo menurut Anda dicatut ya oleh Hercules. Justru itu yang saya marah. Sedikit ngomong tenang aja, presiden kita dekat dengan kita. Ya betul. Yang mana presidennya? Udah jelas. Pada saat Daniel Kopassus beliau ngomong masalah preman Hercules, nggak ada kaitannya. Kemudian secara tertulis ya dari Partai Gerindra kan menyatakan Pak Prabowo sendiri. Nggak ada kaitannya. Sekarang saya tegaskan sini, tidak mungkin Presiden saya Prabowo itu membackup preman kayak GRIP yang berbaju ormas. Nggak mungkin tuh ya. Saya tidak yakin dan tidak mungkin. Karena yang mereka jual kan kadang-kadang persepsi. Walaupun informasi tidak, itu tapi kan wajar persepsi. lah, namanya juga usaha lah Bang. Ya, tapi begini, kalau misalnya tidak ada strong rejection ya dari istana misalnya. Bantahan keras gitu ya. Ya saya mewakili sebagai rakyat Indonesia. Di mana Pak Prabowo adalah presiden, kepala negara dan kepala pemerintahan. Saya katakan tidak mungkin presiden saya sekelas Pak Prabowo seperti itu sebagai kepala negara, kepala pemerintahan membackup GRIP. Tidak mungkin. Oke, nah ini sebentar, ini pengalaman kan tadi kan beliau itu kan jadi cerita bahwa Hercules itu datang ke sini karena TBU. Waktu jadi TBU itu bawah kendali operasi apa singkatnya? Tenaga bantuan operasi. Tenaga bantuan operasi. Iya, bawa barang, gitu kan. Nah, itu kan Pak Gatot juga punya pengalaman di Timur Timur yang sama. Jadi sebenarnya hubungan itu seperti apa sih, Pak? Ya, ini kan karena begini. Kita kan prajurit-prajurit di sana. Merasa sudah dibantu dibawain barang-barangnya kayak gitu kan, maka dibawa ke Jakarta dan ke Solo segala macam untuk supaya kesejahteraannya, kehidupannya lebih baik, berubah lah gitu kan. Tapi justru dia
mengata-ngatai pensiunan. Hmm. Padahal yang bawa dia ke sini sudah pensiun itu. Oh. Oke. Sudah pensiun lah zamannya tahun 80-an lah kan gitu. Udah pensiun. Saya pun bawa, saya tidak pernah dia apa enggak. Saya bawa juga TBU. Bawa juga, Pak ya. Bawa juga ke sini. Ya kan? Karena dia memang orang hebat. Waktu itu dia masih SMP kelas 1 tuh saya. Hmm. Ke sini habis itu karena dia bandel di sekolahin sama istri saya. Ngomongnya sekolah, tapi dia bawa bola dia. Bawa apa? Bawa bola. Bola, main bola. Jadi gitu istri saya lagi di timur-timur lagi kan, saya bolak-balik ke sana, ditanya sama sebagai orang tua kan dia kan, karena itu saya anggap sebagai anak saya. Dia nggak naik kelas. Loh kenapa? Nggak pernah sekolah katanya. Rupanya main bola, dimarahin. Kan gitu. Ya kaburlah ke orang tua saya di Solo. Oh. Iya, ketemu orang tua ya sama ke ayah saya kan. Dia tahu ke ayah saya main-main. Tiba-tiba dia udah menjadi orang ketika saya kasat. Dia nganggap saya, siapa kau? Saya tempelin aja dia, kau kurang aja kau aja. Dan dia nggak pernah bawa nama saya. Gitu. Oke. Nah ini kan penting diklarifikasi ya, Bung Refli, karena selama ini kan yang yang persepsi publik itu bahwa dia ini seperti itu karena dilindungi oleh Pak Prabowo Presiden. Iya. Jadi Dan orang karena dia berjasa dengan Pak Prabowo juga. nah, gitu dan ya. dia mengklaim itu kan, dia Iya. selalu mengklaim bahwa Apa jasanya? Ceritakan dong. Iya. Iya. Jasanya apa ceritakan? Terhadap negara kesatuan Republik Indonesia ini jasanya apa? Berjasa terhadap Pak Prabowo-nya. Ya jasa angkat-angkat barang kan tidak dibayar juga itu kan. Cuma karena mungkin Pak Prabowo ya hatinya baik kan gitu. Kamu ikut mungkin, tapi saya yakin bukan Prabowo juga kan gitu. Kamu ikut ke Jakarta ya disekolahkan segala macam. Gitu. Oke. Masa Karena Pak kalau Prabowo? kita tahu gini, nama ini kan sudah lama ya, sudah katakanlah barangkali udah puluhan tahun ya. Dan kadang-kadang terkesan penegak hukum pun tidak bisa menjangkaunya begitu. Atau tidak berani bahkan Ya, pas itu malah makanya pakai bahasa halus kan, tidak Ya. bisa Ya menjangkau. saya kali ini saya angkat topi dengan kepolisian Republik Indonesia. Iya. Ya yang di Depok dia berani karena dia tahu ya kan, dia berani dan kita lihat saja ya kan sampai di mana proses hukumnya. Ya. Saya sampaikan kau jangan takut. Itu hanya bawa nama presiden saja. Waktu Danjen Kopassus jelas kok ada videonya. Ya. Nggak ada kaitannya dengan Hercules. Iya. Karena banyak sekali kelompok-kelompok ormas ya, itu yang memang mempersepsikan dekat dengan kekuasaan dan cenderung berbuat sewenang-wenang. Ya. Nah, tetapi de facto kadang-kadang mereka juga memang ada jabatan di misalnya komisaris BUMN ya kan, datang sok jagoan kemudian ngancam orang Noel gitu kan. Iya. Lalu hal seperti itu terjadi. Jadi gimana? Apakah semata-mata salah mereka atau sesungguhnya kekuasaan pun tidak tegas untuk menyeleksi dan membatasi preman-preman ini gitu? Ya mungkin tidak mendengar ya, makanya dengan podcast kita ini Iya. sampai ke Pak Prabowo ya, sampai pemerintah kita berantas premanisme karena itu akan menjadi cancer dari masyarakat. Karena- Masyarakat sudah susah lagi, ditambah susah lagi gitu kan. Karena definisi saya mungkin Mas Hersu, preman itu sederhana. Apa itu? Yaitu orang yang biasa menggunakan kekerasan, terutama kekerasan fisik untuk mencapai tujuannya. Dan keroyokan. Iya, biasanya. Nah, Kalau kita kan ibaratnya kita berargumentasi, kita berdebat, kita buka buku, kita ada ilmunya kan. kami. Ya, Kalau Pak Gatot kan kita kan juga Pak Gatot. bertempur. Enggak sekarang kan. Iya. Jadi kita berargumentasi. Nah, argumentasi itu kadang-kadang dihadapi dengan kekerasan fisik yang nggak mungkin juga Kita layani. begitu. Ya, Nah, karena itu kan penegakan hukum harus jelas. Dan negara harus hadir di Negara situ. harus hadir. Gitu. Ya. Masa tiba-tiba Hersu Beno berkelahi kan nggak mungkin, kan? Memalukan. Gitu. Oke, Pak Gatot clear ya soal ini ya, Iya. soal preman dan Iya. sebagainya, tegas sikapnya jelas beliau dan saya kira ini meskipun mungkin kita nggak akan mendapat konfirmasi langsung dari Pak Prabowo, tapi Iya. sebagai sesama perwira yang juga sama-sama di Timur Timur, kita bisa dapat gambaran lah seperti apa sebenarnya kedekatan. gitu Sama-sama bintang 4. ya. Ya, oke. Iya waktu itu saya masih letnan atau kapten ya ketika Ya. Pak Prabowo di sana, Ya. beliau memimpin tim Bravo dan saya bergerak bersama-sama tim Bravo juga gitu sana. Ya. Jadi waktu itu beliau pangkatnya apa? Letkol. Letkol. Ya, komandan batalion ya. Dan saat Oh, dan 81 waktu itu. Oke. Mungkin Kita Pak melihat. Gatot Ya. dari saya mungkin ya. Ada nggak imbauan Pak Gatot
jangan kepada para preman, yang preman tuh selama masih ada usernya, tetap aja dia akan eksis. Tapi kepada siapapun yang menggunakan, terutama kalau dia pejabat publik. Karena dulu kita mengenal buzzer kan, yang separuh preman kan, itu kan dibilang, wah ini peliharaannya si X, peliharaannya si Y, dan mereka juga ada sebagian yang ngaku kalau dapat katakanlah uang setoran setiap saat. Nah, terhadap mereka yang memelihara preman untuk kepentingan politik, ekonomi, sosial, hukum mereka, mungkin silakan Pak Gatot ngomong. Marah-marah juga nggak apa-apa, kayak Hercules tadi. Ya. Bung Yasul, Bang Levi, selama 2 bulan ini kan saya merenung. Merenung, ternyata semakin saya merenung, semakin saya mendalami kondisi dunia dan kondisi negara kita, semakin menakutkan. Ya. Rakyat kita sudah 280 juta sekarang. Kemudian kondisi ekonomi kita hanya bagaimana menjual bahan baku, ya kan, kemudian kembali ke sini menjadi pasar karena kita ada banyak. Ketika terjadi perang pasaran antara Cina sama Amerika, kemudian Ukraina, semakin Putin juga menyatakan ini, dan kita sama-sama tahu bahwa teori hegemoni yang disampaikan oleh Amerika dengan global paradox, yaitu keterbukaan, demokratisasi, lingkungan hidup, HAM, itu kan semua kan kaidah-kaidah hukum yang ditentukan sebagai polisi dunia. Sekarang ini karena perang berkepanjangan, karena kondisi ekonomi yang sulit, menghadapi perang dagang, mereka tidak lagi menjadi polisi gitu kan. Nggak ada polisinya. Nggak ada polisinya gitu kan. Istilahnya. Nah, sekarang ini dampak dari 2 kejadian di dunia ini, ada ketidakpastian ke depan bagaimana. Ya kan? Kita sudah kena lompatan teknologi yang dulu waktu saya masih menjadi kasat sampaikan dampak dari peak oil theory akan menjadi orang lebih hemat lagi, tidak menggunakan orang. Kemudian kalau dulu saya bilang pakai laptop bisa lihat ke pasar gitu kan, sekarang tiba-tiba ada Grab dan sebagainya. Sehingga itu perangkap teknologi IT ini membuat lebih efisien, maka sumber daya manusia lebih kecil. Ini berkaitan dengan ini. Kemudian kita akan masuk lagi ke mungkin 2025, 30-an itu kuantum, di mana hitung-hitungan apa itu lebih cepat, ya kan, security segala macamnya. Nah, ditambah yang tadi ya, akhirnya kita hidup di hutan belantara rimba yang terjadi hukum rimba, gitu. Siapa yang kuat, dia makan yang lemah. Siapa yang ekonomi kuat, adalah dia bisa memproduksi dengan low cost, kemudian dia bisa menggunakan high teknologi, kemudian dia bisa menghasilkan high performance atau barang yang bagus, ya. Kemudian dia bisa menjual dengan low price. Itulah yang jadi pemenang, gitu. Nah, kita sekarang ini yang saya sampaikan tadi, kita sudah high cost, ya kan, produksi. Kemudian tidak dibarengi dengan teknologi yang canggih, sehingga barang yang dihasilkan pun kualitasnya tidak tinggi, tetapi price-nya mahal. Siapa yang mau beli? Dan ini semuanya kemakan dari jadikan pasar oleh Cina. Nggak salah dia cari pasar sini. Kalau kita punya bargaining position-nya bagus, kita ngomong dong, oh, lu kesini dong barang-barang lu, ya kan, gue pakai merek produk gua, dan gua jual ke sana, bagi-bagi keuntungan, kan bisa seperti itu. Tapi ya enggak kan gitu, jadi pasar. Nah, ini dalam kondisi yang seperti ini, ya kan, bagi orang-orang tadi yang memelihara preman, saya minta sadarlah. Kita sama-sama berjuang bersama-sama, karena bangsa yang hebat adalah bangsa yang tangguh, bangsa yang cerdas, bangsa yang sigap menghadapi situasi, dan bangsa yang bersatu. Itu modalnya. Nah, sekarang kita sama-sama bersatu
untuk negara kita ini, kan? Apalagi preman itu harus dihilangkan, makanya korupsi dihilangkan. Semua kita rakyatnya bersatu lawan itu premanisme, lawan itu mafia, lawan itu korupsi, mafia hukum segala macam, teriak semuanya sama-sama. Itu cocok. Salaman dulu kita. Oh, salaman ya. Ya, Oke, terima kasih. Belum. Ini ada soal kan dari kenapa kemudian ribut-ribut Hercules tadi itu ya. Itu karena sebenarnya dia kelihatannya pasang badan, kan ada 8 poin tadi ya Pak Gatot ya, para purnawirawan itu. Yang paling diributkan sekarang itu kan memang poin ke-8 soal tuntutan agar Gibran itu ganti lah, dicopot. Dimakzulkan. Bahasa hukumnya gitu ya, dimakzulkan ya. Tapi bahasa di situnya dicopot. Dicopot dan sebagainya. Pak Gatot sendiri memandangnya seperti apa? Apakah memang harus seperti itu? Ya kan gini, Bang Her, saya katakan mereka ini kadang beliau-beliau ini senior-senior saya. Ya kan. Beliau-beliau ini kan senior-senior saya yang gila semuanya itu. Ya. Gila sangat mencintai negara kesatuan Republik Indonesia. Itu poin yang pertama. Yang kedua, sama dengan saya, beliau-beliau ini sadar bahwa umurnya nggak panjang lagi. Ingin husnul khotimah. Nah, Pak Gatot kan baru 52 kan sekarang? Ya, kenapa? Karena beliau-beliau dengan saya pernah bersumpah. Yang tidak bisa dihapuskan kapanpun juga, secara pribadi sumpahnya, karena demi Allah saya bersumpah akan selalu setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kekhawatiran terhadap negara ini dalam kondisi yang sekarang ini yang berkaitan dengan Gibran, itulah yang menyebabkan beliau itu bersuara. Kayak itu, ketakutan karena kecintaan pada negara untuk menyelamatkan negara, ya kan? Membantah silakan. Tapi jangan menghina perorangan dong. Apalagi ngomong purnawirawan, saya kan purnawirawan, presiden saya juga purnawirawan dong. Lalu kan gitu. Saya pun kalau dikatakan Mas Gatot itu kan non konstitusional, iya kan tidak ada masalah. Kan di argumen itu argumen yang dikatakan Bang Refli gunakan otak lagi gitu. Bukan lagi gunakan otot gitu. Jadi kesimpulannya, saya berpikiran positif bahwa purnawirawan itu sangat cinta kepada negara dan khawatir beliau tahu situasi ancaman. Kalau nanti tidak disampaikan, tidak ikut berjuang, maka ketika dibangunkan tadi kan, dibangunkan, terus ketika apa? Tangan bicara, mulut terkunci, tangan dan mulut terkunci, tangan dan kaki bicara. Nah, tangan yang bicara kayak jadi saksi kan gitu. Lagunya Chrisye ini. Lagu Chrisye yang cuma sekali doang dia rekaman. Setelah itu nggak bisa nyanyikan lagi dia. Kan itu kan. Itu yang ditakutkan gitu loh. Jadi sangat wajar menyampaikan hal semacam itu. Kan warning. Itu kan warning kan gitu. Warning yang disampaikan kepada penentu kebijakan. Bukan mereka mengeksekusi. Apalagi menekan, mengancam. Tidak ada kan, itu disampaikan kepada presiden. Karena sebenarnya mereka mau minta waktu bertemu dengan presiden sebetulnya kan. Tapi belum ketemu. Iya, dengan cara seperti kan sampaikan. Dan dalam negara demokratis ya usulan itu wajar saja. Yang tidak boleh itu melakukan perbuatan anarkis kan begitu. Dan yang dilakukan kan rapat, menyampaikan pendapat, ditulis, ditandatangani, disampaikan kepada presiden. Walaupun saya tidak ada di situ karena saya ada acara kawinan. Nah itu kalau gitu kita pertanyaannya, sikap pribadi Pak Gatot sendiri, saya nggak tahu sebagai personal atau sebagai presidium koalisi aksi menyelamatkan Indonesia, apakah itu salah satu menurut Pak Gatot memang langkah yang harus dilakukan untuk menyelamatkan masa depan bangsa ini? Nah, sebelumnya klarifikasi, di situ ada 103 jenderal yang tanda tangan. Pak Gatot ikut tanda tangan nggak? Saya tidak. Enggak ya, oke, sudah klarifikasinya itu aja. Lanjut, silakan. Saya katakan tadi kan itu persepsi dari para purnawirawan karena kekhawatirannya. Saya tidak ikut situ karena saya ikut tadi di perkawinan di teman saya gitu. Jadi ya saya pikir suatu hal yang wajar dalam demokrasi ini menyampaikan pendapat seperti itu. Itu pendapat loh. Kecuali dia melakukan sesuatu yang untuk menjatuhkan, itu tidak boleh. Kan gitu. Tetapi beliau menyampaikan, ya terserah tuh presidennya gimana nanti kan. Apa salah? Ya tidak. Menyampaikan kepada presiden, mau apa aja terserah aja. Mau minta duit pun boleh. Kayak gitu. Nah ini kelihatannya kenapa yang sebelumnya kita bicarakan, kenapa kemudian Hercules marah dan ngata-ngatain Bang Yos sebagai
mulutnya udah bau tangan dan sebagainya, itu kan berkaitan dengan pernyataan Bang Yos tentang kekhawatiran dari para purnawirawan. Itulah yang menyebabkan saya marah, menyerang pribadi. Dikatakan purnawirawan sudah bau tanah, saya juga dong, presiden saya juga dong. Siapa dia kan gitu? Ya. Tapi terkesan dia pengen cari sandaran. Jadi seolah-olah yang diserang ini, yang dikritik ini presiden. Padahal jelas kan poin 8 itu wakil presiden. Ya cara preman kan berarti kan sandarannya kan? Cara preman kan gitu. Jamin fitnah kan gitu. Kudeta, mana kudeta mananya? Memanipulasi lah Ya, manipulasi berita kan gitu. Iya, iya. Itu kan dia jelas kalau videonya ada. Iya, iya. Kapan Pak Soso mau kudeta sama presiden? Nggak ada. Nggak ada. Bang Yos malah merasa dia sangat dekat dengan Pak Gatot, dengan Pak Prabowo gitu. Yang 8 juga kan nggak ada yang datang presiden. Nggak ada. Hanya yang tidak dukung hanya IKN saja kan. IKN. Itu apa salahnya gitu kan. Gitu. Ya. Masalahnya gini loh. Kalau ini dibiarkan, ya kan, kasihan prajurit. Iya kan, prajurit jangan. Berarti kalau gua jadi purnawirawan diinjak-injak sama preman. Kita purnawirawan suruh perang juga masih mau di depan. Gawat ini. Jadi kebanggaannya itu hilang ya kan? Iya. Wah, berarti kok saya prajurit saya jagoan-jagoan, kan gitu. Jam prajurit tua ini jagoan-jagoan juga. Kalau ada masalah yang menghancurkan negara, nggak usah dipanggil. Cari rampok senjata kita bergerak gitu kan. Gitu. Jadi jangan ngomong seperti itu nggak enak gitu. Closing statement mungkin ya. Oke. Pak Gatot, silakan closing statement. Apa pesan yang ingin disampaikan? Baik saudara-saudaraku sekalian, tadi saya sudah nyampaikan bahwa negara kita ini bukan karena kita, tapi terancam dengan kondisi yang terkini karena dunia ke depan tidak ada kepastian dengan perang dagang, dengan kondisi Ukraina, tidak ada alternatif lain. Kita sekarang ini masih sama-sama kita bergandengan tangan, bersatu untuk memerangi premanisme, mafia tanah, mafia hukum, mafia politik, mafia ekonomi, korupsi, semua yang akan membuat negara ini rusak. Kalau kita tidak punya apa-apa dengan suara, kita serang pimpinan negara kita untuk minta berbuat agar bersama-sama dengan rakyat bersatu untuk memerangi yang tadi, mafia, premanisme, korupsi, dan yang akan merusak negeri ini. Saya yakin kita semuanya ada patriot bangsa, entah pria wanita. Mari kita bergandengan tangan, kita bersatu, selamatkan negeri ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kalau gitu baru salaman betul ini kita selesai ya. Kali selesai, saya sebentar.